Pemirsa QTV, kita sampai pada segmen terakhir dari segmen CEO Reference. Topik kita hari ini adalah Customer Centered Innovation Map. Tadi kita sampai pada diskusi dengan Pak Hasan Sujono. Beliau ini sangat ngetop di zaman Sempati dulu. Pak Hasan, do you think that you punya innovation pada saat itu yang very market innovation, tidak menemukan produk apa-apa, tapi menemukan satu offering kepada customers itu adalah yang terbaik dilakukan oleh Indonesia ini, ataukah harus yang lebih hulu? Tergantung itu ya. Kalau misalnya suatu kita menawarkan produk ya, biasanya ya mungkin teknologinya ada di dalam produknya ya. Tetapi kalau transportasi itu kan pada hakikatnya pelayanan yang menggunakan teknologi yang tinggi. Jadi bisa kita cari inovasi di teknologi tinggi seperti mencari engine yang lebih bersih pembakarannya, tapi itu sebetulnya bukan tugas airline kan, iya, tugas daripada Boeing atau Airbus untuk mencarinya kan, atau Rolls-Royce atau GE begitu kan. Jadi kalau dalam pelayanan ya memang inovasinya mau nggak mau berupa peningkatan pelayanan. Tentunya teknologi bisa dipakai, coba waktu di zaman itu kan kita nggak ada teknologi. Sedangkan di Sempati itu kan dulu kan gimana caranya untuk satu memberikan pertanggungjawab yang paling betul ke customer, karena pada akhirnya kan orang dalam perjalanan tuh hanya dua, satu cari selamat dan dua tuh cari tepat waktu. Nggak minta macam-macam, nggak minta teh, nggak minta kopi, nggak minta, asal dia selamat dan tepat waktu juga sebuah happy aja. Nah kan masalahnya kan kita nggak bisa pastikan itu, sehingga jaminan itu kan sifatnya itu kan tergantung penaltinya. Suatu jaminan itu kan ada artinya hanya dalam penalti. Seperti saya juga bisa jamin Anda masuk surga kok, asal penaltinya hanya Rp5 kalau saya salah. Dan jadi kan sebetulnya suatu jaminan itu kan nggak banyak isinya. Pada saat itu perusahaan Bapak menjanjikan sesuatu dan penaltinya jelas terhadap diri sendiri ya. Jadi kalau saya nggak bisa deliver ini, ya potong kuping saya gitu istilahnya begitu Pak ya. Atau kalau tukang durian dia bicara manis. Kalau nggak manis? Kalau nggak manis ya udah, ini duriannya udah. Gitu. Duriannya ditimpukin gitu. Oke. Tapi ya itu juga inovasi seperti itu juga memperbaiki struktur organisasi sendiri, karena kalau kita menghukum diri sendiri itu mau nggak mau kita mencari titik-titik ya tadi yang di awal artikel ada tadi, fase-fase di mana akan terjadi kesalahan, karena kita juga nggak ada di dalam suatu perusahaan di mana karyawannya sebenci apapun dia dengan bosnya atau dengan perusahaannya, dia pasti nggak ingin melihat perusahaannya sendiri kena denda. Mereka semua akan, seluruh organisasi akan berusaha untuk mencari bagaimana menghindari denda itu, karena sudah ada kuantifikasi mengenai apa yang akan terjadi kalau kita keliru. Baik. Karena itu mempengaruhi bonusnya juga Pak ya nantinya ya. Dr. Bun, menurut Dr. Bun, apakah inovasi yang kita perlu tingkatkan di Indonesia ini ada inovasi yang lebih dekat kepada market ya, yang langsung dinikmati? Jadi packaging aja satu inovasi Pak ya. Dari kecap botol kemudian bikin sasi aja itu satu inovasi kan. Apakah yang harus lebih basic seperti yang dilakukan oleh Dr. Ige Dewenten ini? Nanti sebentar lagi Dr. Ige Dewenten juga menjelaskan adanya pemakaian di dalam penggunaan untuk air gitu ya. Menurut Dr. Bun, kita nih ya kita harus menyadari lah kondisi negara kita ya, yang pada dasarnya kita untuk inovasi ini kita masih anak-anak gitu ya. Apakah kita memang harus yang lebih hulu atau yang lebih hilir ya Pak? Saya kira ya, inovasi itu pada akhirnya kan memerlukan dana ya. Kalau kita melakukan inovasi tapi tidak dapat dana, nggak ada gunanya ya. Karena itu kalau kita melakukan basic research itu serahkan saja sama negara-negara yang sudah maju, yang sudah matang. Kita itu terutama sebaiknya applied research. Jadi penelitian-penelitian yang cepat menghasilkan dana. Dana yang didapatkan ini nantinya bisa dipergunakan untuk lebih ke basicnya. Jadi kita tekankannya applied research. Ini yang saya kira perlu sekali Indonesia lebih mengembangkan. Dan kembali lagi, dana itu perlu. Dana dapat dari pemerintah, tapi seharusnya dapat dari industri. Kalau di luar negeri, industri banyak sekali membantu untuk penelitian-penelitian.
Tapi kalau industri itu membantu melakukan penelitian, kan perlu insentif. Kalau tidak dapat insentif, perusahaan itu merugi, tutup, fight. Ya, nah ini yang saya kira perlu. Pemerintah harus memberikan insentif. Sebetulnya sudah ada PP 35 yang itu kan Menristek, tapi macet saya tahu di Menteri Keuangan. Nah ini yang saya kira perlu, ya, Ibu Sri Mulyani harus didatangin, di demo kalau perlu. Ibu Sri Mulyani dengar acara kita kok Pak, yang terakhir Pak. Supaya PP 35-nya itu dilaksanakan. Ini akan sangat membantu Indonesia supaya cepat majunya. Kita tahu sumber daya alam kita itu kayanya bukan main. Tapi kita jualnya apa? Log, kayu, gelondongan dijual. Yang tidak ada value added-nya Pak ya? Value added-nya kurang. Coal, itu yang diekspor. Mentah-mentah. Jadi semuanya itu tidak ada ilmunya. Ya, sedangkan kalau kita nambahkan ilmunya, maka nilai tambahnya akan makin tinggi. Nah, untuk inilah perlu pemerintah kasih insentif. Jadi perlu sekali supaya ini cepat bisa dilaksanakan. Saya kira Ibu Sri Mulyani sedang mendengarkan acara kita di QTV Pak. Jadi ini sudah sampai kepada Ibu Sri Mulyani. Untuk berikutnya mungkin Dr. I Gedewenten bisa jelaskan juga bahwa ini bukan hanya applicable untuk di medis yang untuk limited user, tetapi sebenarnya ini juga sangat basic juga Pak ya, bisa untuk membran untuk pengolahan air Pak ya. Bisa dijelaskan ya Pak ini Pak? Iya, bisa untuk air limbah, air rumah tangga, bisa untuk industri juga apa, gitu ya. Nah, ini sebetulnya kita mengembangkan alat yang sebetulnya bisa dipakai untuk daerah bencana atau daerah yang airnya tidak ada gitu ya, di mana dia bisa nyuci sehari terus kemudian airnya di-reuse lagi gitu ya. Yang ini umum saya sering perkenalkan ke luar negeri sebagai decentralized water reclamation program gaya Indonesia lah gitu ya. Ininya itu. Jadi kita bikin alatnya kecil tapi tetap ekonomis gitu ya. Karena kecil ini juga murah. Next slide saya kira. Ya, saya kira ini aplikasinya gitu ya, di mana kita bisa mereuse air. Saya kira ini banyak dipakai di NTT ya. Terus militer kita juga banyak pakai untuk pulau-pulau terluar ya. Setiap kali ada bencana banjir Jakarta gitu, ini banyak dipakai juga. Ya, Jogja harap banjir, tapi anyway setiap kali banjir Jakarta ini banyak dipakai gitu. Jadi kalau yang produk ini marketability-nya oke Pak? Oh iya, ini nggak dipatenkan tapi marketnya besar sekali, lebih dari puluhan ribu lah sudah kita bikin ya, saya kira begitu. Berarti dari sana Bapak bisa mendapatkan dana untuk penelitian-penelitian berikutnya Pak ya? Ya, saya kira juga begitu, tapi ada juga dana dari pemerintah juga ada, dari industri juga ada. Saya kira saya banyak malah di industri. Mengenai tadi research itu saya kira saya juga perlu komentarin sedikit. Ya biasanya research semakin ke hulu, impact-nya semakin besar. Ya, jadi begitu. Dan juga mengenai basic dan applied research, saya kira untuk hal-hal yang sangat tipikal Indonesia, ya, baiknya basic research-nya juga digalakkan. Ya, kalau negara lain tidak punya gitu, kan harusnya kita yang paling nomor satu di sana kan, harusnya demikian. Ya, oke lah, saya memang orang applied, tapi saya juga setuju kalau basic research itu tetap memang perlu. Ya, saya kira perlu khususnya untuk hal-hal yang sangat tipikal sekali di Indonesia gitu ya. Nah, mengenai adanya institusi-institusi seperti Business Innovation Center, dulu juga ada, masih ada kok sekarang bisnis apa namanya itu yang di BTC ya, Business Technology Center. Ada di Ristek semuanya itu, saya kira ya oke lah gitu ya. Sambil berjalan gitu ya, saya kira kita bahu membahu saja. Ya, dan juga banyak sekali sekarang itu juga dari dulu ya, dari zaman mungkin 10 tahun, 15 tahun lalu, 10 tahun kali ya, 10 tahun lalu itu haki-haki ya berdiri di seluruh Indonesia gitu ya. Tapi ini kan sebetulnya masih dalam fase di mana kita pembelajarannya yang intens sekali ya. Saya kira dalam fase seperti ini ya mau apa lagi ya, selama pembelajarannya itu membuat kita lebih pintar aja dari waktu ke waktu, ya saya kira kita syukuri saja ya. Dan memang saya tetap ingin menekankan yang tadi itu. Saya sangat percaya kalau seandainya ya import itu dikurangin entah apapun mekanismenya, ya, itu akan mendrive kita. Baik. Ya, kan industri akan kerjasama langsung dengan akademi. Oke lah, apa saja gitu. Saya kira kita tidak perlu berteori panjang lebar di sini. Baiklah pemirsa QTV dan rekan-rekan IBC. Mungkin komen Pak ya, karena waktu kita sangat terbatas. Bapak Dr. Benten ini saya pikir ada value creator. Value creator. Value creator ini kalau punya keinginan untuk menjual sehingga barangnya bisa ditangkap oleh konsumen yang banyak, ini kan manfaatnya banyak sekali. Ya. Tapi bagi Dr. Benten ini adalah income. Dengan income yang tinggi sekali bisa melakukan riset yang lebih dahsyat untuk dimanfaatkan oleh. Jadi ada dua hal sehingga yang saya usulkan keinginan Dr. Benten
untuk menjual saja. Karena sekarang menjual itu kan tidak perlu harus menjual sendiri, bisa diserahkan ke ahlinya. Baik. Nah, ini saya ada 2 contoh aja, adalah seperti Pablo Picasso dan Vincent van Gogh. Pablo Picasso itu adalah seorang pelukis yang lukisannya yang mungkin kalah baik dengan Vincent van Gogh, tetapi dia ahli menjual. Dia laku banyak lukisannya. Kalau Vincent van Gogh ini lukisannya lebih bagus, tapi dia tidak ahli menjual, sehingga dalam hidupnya dia hanya menjual 1 lukisan saja. Dan saya usulkan pada Pak Dr. Wenten punya keinginan menjual saja supaya jadi Pablo Picasso. Uang banyak, manfaatnya bagi masyarakat banyak, tapi juga bagi Dr. Wenten. Baik. Ini adalah bukan uangnya aja, tapi kan ini untuk menggali lagi, bisa melakukan penelitian yang lebih dahsyat. Baik, terima kasih Dr. Singgi. Baik, pemirsa QTV, kita akan segera mengakhiri dari acara CEO Reference kita. Jadi kesimpulannya adalah bahwa inovasi itu banyak tahapnya, dan dari pembicaraan kita adalah masalah dana sangat penting untuk inovasi supaya itu bisa bergulir. Dan untuk masalah dana tentunya produk yang bisa langsung cepat diaplikasikan dan terjual itu bisa memutar dananya untuk membiayai penelitian yang lebih ke hulu, ya. Nah, untuk bagi Anda yang ingin melakukan penelitian yang lebih ke arah market, maka mungkin artikel dari Harvard Business Review yang berjudul The Customer Centered Innovation Map yang kita bahas hari ini, yang berdasarkan Harvard Business Review bulan Mei tahun 98, bisa Anda baca untuk Anda aplikasikan di perusahaan Anda, di mana di sini di mapping pekerjaan dari customers yang ingin diselesaikan, dan setiap proses tersebut Anda punya kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Dengan demikian maka inovasi itu tidak hanya berdasarkan satu kebetulan, ya, atau serendipity, tetapi bisa kita lebih programkan, supaya kita bisa programkan kita setiap tahun menelurkan paling tidak beberapa inovasi, bukan berdasarkan kalau lagi beruntung mendapatkan satu inovasi, ya. Baik, dengan demikian kita akhiri program CEO Reference kita kali ini, dan kita akan bertemu di minggu depan dalam program CEO Reference yang sama.